Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan paparan terkait dasar-dasar organisasi dan staf resimen mahasiswa atau kita singkat Dosmenwa. Nanti kita akan buat menjadi dua sesi. Yang pertama terkait profil dan sejarah ya. Yang kedua nanti juga kita akan coba sampaikan mungkin profil resimen mahasiswa di Politeknik Negeri Cilacap dari mulai perintisan dan mungkin sampai saat ini. Untuk yang belum kenal, nama saya Jainal Sodikin MT, dan kebetulan di periode 2021 ini saya ditunjuk sebagai pembina UKM Resimen Mahasiswa. Baik, langsung saja lanjut ke slide berikutnya. Jadi secara umum mungkin sekilas sejarah resimen mahasiswa pernah disampaikan oleh yang lain, termasuk oleh senior-senior kalian. Yang pertama, resimen mahasiswa itu tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa ya, sejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Terus awal dibentuknya seperti misalkan ada Tentara Keamanan Rakyat Pelajar, ada TKRP, terus mengalami perubahan menjadi Tentara Republik Indonesia Pelajar, ganti lagi menjadi Tentara Pelajar, Tentara Jeni Pelajar atau Korps Jeni, terus ada mobilisasi pelajar, dan terakhir Korps Mahasiswa atau CM. Nah, pasca kemerdekaan terjadi pemberontakan di beberapa wilayah NKRI. Untuk mengantisipasi ini, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara menyelenggarakan wajib latih militer di kalangan mahasiswa dengan pilot project di Bandung. Itu pada tanggal 13 Juni tahun 1959 yang kemudian dikenal dengan WALA 59 atau wajib latih tahun 1959. Nah, WALA 59 ini merupakan batalion inti mahasiswa yang merupakan cikal bakal dari resimen mahasiswa. Sebanyak 802 orang anggota WALA tahun 64 turut serta dalam operasi Dwikora memperoleh anugerah Satya Lencana Penegak, dan beberapa orang memperoleh Satya Lencana Dwikora. Itu pada operasi Dwikora ya. Jadi partisipasi resimen mahasiswa pada operasi Dwikora. Nah, selanjutnya peran mahasiswa dalam Hankamnek atau Pertahanan Keamanan Negara terus berkembang, di mana mahasiswa ini juga menjadi bagian dari pasukan Garuda yang dikirim ke Timur Tengah. Tahun 68 dikirimkan juga pemerintah tentang wajib latih mahasiswa atau walawa dan wajib militer atau wamil, yang kemudian pada tahun 73 berubah menjadi kewiraan dan pendidikan perwira cadangan atau pacan, di mana pada akhirnya dibubarkan pada tahun 1974 dan dibentuk resimen mahasiswa tahun 75 ya. Kita lanjut. Sedangkan di Politeknik Negeri Cilacap sendiri, resimen mahasiswa ini mulai dirintis tahun 2020 ya. Tahun 2020 dengan mengikutsertakan calon anggota menwa di beberapa kegiatan di batalion yang ada di Purwokerto. Nah, pada tahun 2021 resimen mahasiswa PNC resmi berdiri berdasarkan surat keputusan dari Direktur Politeknik terkait pengangkatan pembina resimen mahasiswa dan juga struktur kepengurusan atau anggota resimen mahasiswa. Kita lanjut lagi, ini ilustrasi perkembangan resimen mahasiswa. Ada prakemerdekaan, ada tradisi perjuangan rakyat. Kalau misalkan untuk tradisinya ada bersenjata, terus tentara rakyat, tentara pelajar. Nah, sedangkan untuk berikutnya adalah tidak bersenjata dengan bentuk kegiatan kepanduan perkumpulan kebangsaan dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di kemerdekaan ini seperti ini bentuknya, dari mulai perjuangan mahasiswa dan pelajar, terus ada bela negara dengan bersenjata, terus dan seterusnya. Ini saya ngambil dari plot yang disampaikan oleh resimen Mahajaya UI ya. Nah, terus cadangan potensial pertahanan keamanan negara, yang pertama adalah Rating, yang kedua adalah Menwa. Melalui kegiatan misalkan di Klaksus, masa bakti kedudukan Islam, penugasan, pembinaan dalam negeri, TNI Polri dan seterusnya.
Terus untuk di Menwa ada pendidikan, diklat sarmil, masa studi, sukarela, dan seterusnya. Nah, kita lanjut. Resimen mahasiswa di era tahun 90 sampai tahun 2000 itu dasarnya dari Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Dasar pembinaannya tertuang dalam Juklak Juknis SKB 3 Menteri, Menteri Pertahanan, Mendagri, dan Mendikbud pada tahun 94 tentang pembinaan resimen mahasiswa. Terus posisinya di tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 itu bentuk resimen mahasiswa adalah UKM khusus. Nah, ini adalah bentuk dari SKB 3 Menteri tahun 94 dari Dephankam, Depdagri, Depdikbud, ya, langsung resimen mahasiswa. Nah, struktur organisasi eksternal dengan bentuk kampus matriks bersilang seperti ini, dari mulai Dephankam, Departemen Dalam Negeri, Depdikbud, Staf Komando Resimen Mahasiswa atau Skomenwa, Satuan Resimen Mahasiswa atau Satmenwa, dan Satuan Resimen Mahasiswa Satmenwa yang lainnya, ya. Nah, ini adalah struktur organisasi Satmenwa. Ini sekali lagi periode di tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Berdasarkan SKB 3 Menteri tahun 94, resimen mahasiswa memiliki singgungan tugas dan fungsi dengan 3 departemen, ya tadi, ya, Depdiknas, Depdagri, dan Dephan. Nah, selanjutnya perjalanan SKB 3 Menteri tahun 94-2000, ya, pada tahun 98 itu kan terjadi perubahan politik, ya, banyak istilahnya terjadi reformasi lah, sampai dengan pengulingan Orde Baru. Nah, salah satu ekses yang berkembang adalah munculnya paham anti militer yang juga berbuntut pada tuntutan dibubarkannya resimen mahasiswa, karena cenderung resimen mahasiswa itu terindikasi atau bahkan memang terbukti merupakan bagian dari alat negara. Itu yang menyebabkan gelombang protes dari rekan-rekan mahasiswa yang lain. Jadi banyak tuh yang menuntut untuk pembubaran Menwa di tahun 98. Nah, tahun 99 dikeluarkan SKB 3 Menteri yang isinya menyatakan bahwa SKB 3 Menteri tahun 94 tentang pembinaan resimen mahasiswa tidak berlaku lagi. Nah, SKB ini memicu anggapan dibubarkannya resimen mahasiswa, padahal kan nggak dibubarkan, ya. Bahkan ada beberapa UKM yang beberapa UKM Menwa di beberapa kampus perguruan tinggi itu dibubarkan secara paksa secara internal. Nah, terus dikarenakan ada benturan kepentingan antara penganut paham anti militer dan aspirasi anggota Menwa dan sebagian lanjutan dari SKB 3 Menteri tadi, ya, pada tahun 2000 dikeluarkan SKB 3 Menteri tentang resimen mahasiswa yang menyatakan bahwa pembinaan resimen mahasiswa dikembalikan ke perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini saya kira menjadi menjadi dasar bahwasanya resimen mahasiswa dikembalikan ke kampus masing-masing untuk proses pembinaannya. Nah, resimen mahasiswa di era tahun 2000, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dasar pembinaan surat keputusan bersama 3 menteri, yakni Menteri Pertahanan nomor KB 14/M/X/2000, Menteri Pendidikan Nasional nomor 6/U/KB/2000, dan Menteri Otonomi Daerah nomor 39A tahun 2000 tentang pembinaan resimen mahasiswa. Intinya, pembinaan dikembalikan ke kampus masing-masing. Dan posisi resimen mahasiswa adalah posisinya sebagai UKM biasa di internal kampus. Nah, ini adalah bentuk dari SKB 3 Menteri, dari mulai Dephankam, Depdiknas, Depdagri, dan langsung ke resimen mahasiswa. Nah, cuplikan SKB 3 Menteri sebagai berikut. Untuk yang tahun 2000, yang pertama bahwa kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di bidang olah keprajuritan, kedisiplinan, dan wawasan bela negara perlu dilaksanakan melalui unit kegiatan mahasiswa. Bahwa dengan telah terjadi perubahan paradigma di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu menata kembali semua aspek kehidupan termasuk pembinaan dan pemberdayaan resimen mahasiswa. Selanjutnya poin C-nya adalah
bahwa dalam kegiatan penanggulangan akibat bencana alam dan bencana lainnya perlu melibatkan resimen mahasiswa sebagai pelaksana fungsi perlindungan masyarakat. Jadi dulu konsepnya adalah pertahanan keamanan negara sebagai komponen cadangan. Sekarang ada poin tambahan lagi, kita juga harus ikut serta dalam penanggulangan akibat bencana alam. Selanjutnya, bahwa keputusan bersama Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, terus Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri nomor Kep/11/12/94 nomor 0342/U/94 dan nomor 149 tahun 94 tentang pembinaan dan penggunaan resimen mahasiswa dalam bela negara perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan saat ini. Nah, itu tadi. Jadi berdasarkan SKP 3 Menteri tahun 2000, mahasiswa resimen mahasiswa memiliki singgungan dan tugas fungsi dengan 5 departemen. Dari mulai Depdiknas, Dephan, Depdagri, Depsos, dan Menpora. Itu singgungan resimen mahasiswa. Nah, selanjutnya organisasi eksternal ini kita juga harus menyikapi keadaan saat ini bahwasanya dengan Juknis 3 Menteri itu Juklak Juknis SKP 3 Menteri kan belum keluar ya. Pada akhirnya banyak bermunculan organisasi di tataran alumni. Contoh ada Ponas, Menwa, IARMI dan sebagainya yang mengklaim memiliki basis posisi di atas Menwa Universitas. Nah, ini berdasarkan SKP 3 Menteri tahun 2000, kondisi ini merupakan interpretasi masing-masing universitas. Jadi oleh karenanya pengakuan atas organisasi ini oleh Menwa atau di tataran universitas lebih menggunakan pendekatan teritorial atau kearifan internal kampus masing-masing. Nah, kalau di Politeknik Negeri Cilacap seperti apa? Nah, karena kebetulan kita belum mempunyai alumni dan sebagainya, maka konsep dasarnya adalah kembali bahwasanya pegangan kita adalah resimen mahasiswa merupakan unit kegiatan mahasiswa biasa, sama halnya seperti UKM-UKM yang lain. Artinya proses pembinaannya secara terstruktur itu melalui pembina UKM, wadir 3 bidang kemahasiswaan, dan bertanggung jawab secara langsung kepada direktur. Nah, hubungannya bagaimana dengan resimen mahasiswa di batalion yang lain? Maka bentuknya hubungannya hanya bentuk koordinasi saja, dan juga partisipasi kegiatan untuk level-level yang lebih tinggi atau level-level pendidikan atau diklat yang lainnya. Nah, sementara di bagian pertama saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya terkait profil dan berbagai kegiatan di resimen mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.